Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, jaga kesehatan. Bill Gates pernah bilang, setiap orang berpeluang dan berpotensi menjadi kaya raya. Tapi tidak semua orang bisa bertahan lama jadi kaya. Ya, jadi banyak yang kaya kemarin dari SAU. Kaya tiba-tiba, mendadak kaya. 1 bulan bisa 1 M, 1 bulan bisa 2 M, bahkan ada yang 3,5 M, bahkan ada yang 5 M. Tetapi itu hitungannya hanya beberapa bulan, nggak lama. Karena habis itu kena call margin. Kenapa? Baik juga yang akun kecil juga begitu. Untung banyak terus nambah posisi. Nah, jadi bertahan lama menjadi kaya itu tidak mudah. Yang diperlukan di situ adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan dengan ilmu di sekolah itu beda. Kalau di sekolah kita belajar dulu 6 bulan, kemudian ada ujian semester. Tetapi kalau ilmu kehidupan, ujiannya itu kita diuji dulu, baru kita belajar dari ujian tersebut. Nah, kalau ujiannya itu kita sanggup untuk bangkit. Kadang orang nggak sanggup untuk bangkit. Ada yang sudah jatuh langsung, waduh nggak ada semangat lagi untuk bangkit ataupun memperbaiki diri. Nggak ada. Bahkan yang ekstrim udah langsung menuduh yang macam-macam, wah ini judi, ini itu dan lain-lain. Nah, jadi bertahan lama menjadi kaya itu yang sulit. Makanya Anda perlu ilmu kehidupan. Nah, dalam Fear Billionaire Club, saya banyak mengajarkan ilmu kehidupan. Jadi bagaimana Anda bisa bertahan lama menjadi kaya? Ya, ilmu kehidupan itu penting. Contoh, bagaimana Anda spending uang Anda setiap bulan. Bagaimana Anda menabung setiap bulan. Nah, kebanyakan dari kita habisin dulu, sisanya baru ditabung. Nah, tapi kalau kita belajar dari Warren Buffett itu dia bilang saving dulu, baru spending. Jadi saya umpamanya dapat 100 juta. Saya dapat 100 juta itu saya langsung saving 50 juta. 50-nya baru saya pakai ya untuk kehidupan. Nah, jadi kalau 50 juta sebulan berarti setahun saya punya tabungan 600 juta. Cukup untuk jalan-jalan ya, kayak gitu. Jadi jangan dihabisin dulu, punya duit 100 juta, habisin sisa 20 juta, sisa 10 juta baru ditabung. Nah, baru ditabung sebulan karena perlu dipakai lagi. Jadi habis ya. Jadi itu salah satu cara. Kemudian hidup bersahaja. Nah, hidup bersahaja itu hidup apa adanya. Jadi nggak usah terlalu banyak gaya. Ya makan makan yang enak, bukan makan yang harus mahal di tempat yang mewah ya. Nah, kalau Anda bisa maintain ilmu kehidupan seperti itu, nanti Anda bisa punya statement banyak liburan, kerja secukupnya ya. Jadi nggak perlu kerja keras ya, kerja secukupnya aja, liburan yang dibanyakin. Nah, kalau udah liburan dibanyakin, biasanya kita akan sibuk hanya untuk ibadah, sibuk nolong orang, ngurus orang, nggak sibuk julid, nggak sibuk negatif ya. Nah, kesian kan kalau hidup kayak gitu, mau sampai kapan, dari muda sampai tua julid terus, dari muda sampai tua punya penyakit hati, sulit hidup seperti itu ya. Kasian, kenapa? Kita hanya hidup sekali di dunia ini, makanya harus bahagia. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, saya pernah bicara di Instagram saya tentang kalahkan matahari. Saya alhamdulillah dalam hidup saya tidak pernah tidur sampai jam 9 siang. Jam 8 pagi juga nggak pernah. Jam 10 siang nggak pernah. Jam 12 apalagi. Nggak pernah tidur seperti itu. Dan pagi ini saya jam 6 sudah jalan menuju kantor. Dan saya sampai kantor, bahkan office boy saja belum datang. Dan saya mulai siap-siap beresin ruangan saya, karena saya suka membersihkan ruangan saya sendiri ya. Jadi setelah itu siap-siap laptop, kemudian kerja. Jadi kalahkan matahari itu salah satu cara Anda untuk disayangi oleh Tuhan ya. Jadi jangan sampai matahari sudah keluar Anda masih tidur. Usahakan bangun pagi, sholat subuh. Setelah sholat subuh, jangan lupa saat subuh, qobliyah subuh. Saat qobliyah subuh selesai, Anda baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, baru Anda sholat subuh.
Anda tahu kalau Anda sholat subuh, dunia dan isi-isinya akan Anda dikasih. Baik itu kebahagiaan, baik itu cinta. Itulah hidayah yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sholat subuh. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat subuh. Kenapa? Hidupmu dimulai dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya udah nggak benar, sholat subuhnya udah nggak dijaga, bagaimana kita mau berharap Allah akan menjaga hidup kita? Ya, jadi perbaiki sholat subuh, kalahkan matahari, jangan bangun siang. Kalau bisa matahari sebelum muncul Anda harus bangun. Kebetulan saya juga sio ayam. Karena saya sio ayam, jadi ya mana ada ayam berkokok itu jam 12 siang baru bangun, nggak ada. Ayam tuh pagi-pagi udah bangun, dan saya alhamdulillah diberi kesempatan setiap pagi bangun pagi, terus kemudian sholat, terus kemudian pagi-pagi langsung kerja. Jangan tidur, habis subuh nggak boleh tidur, karena Rasulullah bersabda setelah subuh itu carilah kegiatan, aktivitas untuk sibuk dan bekerja dan ikhtiar di dunia ini. Ya, sukses selalu untuk kita. Happy cuan konsisten.